Shalom Bapak Ibu yang terkasih, yang berada di tempat ini tidak terlalu banyak memang karena masih dalam keadaan social distancing dan masih mengikuti protokol kesehatan. Dan untuk teman-teman khususnya yang ada di Zoom yang tetap setia, yang dari Jakarta ada di Surabaya saat ini Pak Budi. Kemudian salam juga untuk Pak Yoyo, sudah datang belum ini dari Kudus? Ada juga Pak Joni. Salam jahe ya, katanya biasanya kalau di Zoom salam jahe gitu ya. Dan juga tentunya teman-teman dari luar, dari si Gwen dari Orlando dan juga Sian dari Orlando. Mereka semuanya dokter loh ibu-ibu. Dan juga kemarin saya lihat Ibu Cik Kyong yang dari Texas juga hadir. Walaupun dia di sana sudah malam ya, tapi terima kasih tetap hadir. Biasanya Ibu Lili, Ibu Boy juga hadir di tempat ini, Juli dari Padang, Vini sekarang ada di gedung ini bersama dengan kita semuanya. Senang sekali untuk Anda yang sudah bersama dan bergabung dengan komunitas Bunda Kudus, Ibu Katarina, Ibu Hone, dan Pak Rudi juga ya, saya lihat ya, agak kecil saya dari sini melihatnya. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap hadir dan bersama dengan kita komunitas Bunda Kudus. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan dilayani oleh Dr. Michael, seorang dokter. Bagaimana dia adalah seorang dokter yang sangat sederhana dan melayani orang-orang jalanan, orang-orang miskin, sungguh luar biasa sekali. Dan bagaimana beliau juga pernah kena COVID di zaman-zamannya, bukan Delta kalau nggak salah, Alpha ya. Walaupun dia seorang dokter, dia harus mengalami proses dan tinggal di lorong karena nggak dapat tempat tidur. Dan pada kesempatan ini bersama dengan Paulus yang akan memainkan keyboard bersama Rita dan Lingga yang akan melayani kita. Rita ini dulu juga sama-sama dengan saya, zamannya kita masih tahun 80-an nyanyi di Jakarta. Ya, sekarang kita sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih untuk Bu Medi yang juga sudah hadir, teman-teman semuanya. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai puji-pujian di mana kita akan memuji Tuhan. Dan seperti yang Anda kenal, komunitas Bunda Kudus bukan hanya untuk ibu-ibu, tetapi tanpa dukungan bapak-bapak, ibu-ibu juga tidak bisa maju dengan baik. Untuk Christina yang di rumah dan untuk Lili yang ada di tempat ini, terima kasih sudah join komunitas Bunda Kudus. Baiklah, kita akan mulai memuji Tuhan. Saya ajak Anda yang di rumah maupun di tempat ini bersama-sama memuji Tuhan. Rita dan juga Lingga, kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Baik yang di sini maupun yang online. Mari lambaikan tangan yang online. Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur mempunyai Allah kita yang sungguh mengasihi kita. Namanya yang penuh kuasa mengalahkan setiap musuh kita. Namanya yang penuh kuasa berada di atas segala-galanya. Mari Bapak dan Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat
kuat. Betul. Nama Yesus, kota benteng yang Nama Yesus kalahkan semua musuh. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Benar, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Beri sorak-sorai bagi Allah Bapa kita, ya Allah yang sungguh luar biasa. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita siapkan hati kita. Kita buat tanda kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang membawa segenap hati kami. Kami mau letakkan segala beban kami di bawah kaki-Mu. Kami hanya mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami hanya mau bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Di dalam segala perkara. Saat kami berada di dalam kesesakan. Saat badai hidup menerpa kami. Oh Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa bersandar hanya kepadamu. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan. saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan untukku. Benar Tuhan. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu. Benar Tuhan, hanya Engkau penolong kami. Hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kau selalu ada saat kami berada di dalam kesesakan. Saat ku dalam kesesakan, Kami mau senantiasa berharap hanya kepadamu Tuhan. Saat badai hidup menerpa kami, saat badai hidup menerpa, Kau selalu ada bagi kami. masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air
Allah yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Kasih tiada pernah berkesudahan ya Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Kasih-Mu sungguh nyata dalam mata kami. Sungguh kami bersyukur mempunyai Engkau, Allah yang penuh kuasa. Kasih-Mu melebihi apapun juga Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh setia di dalam hidup kami. Biarpun seringkali kami berlari meninggalkan Engkau Tuhan, tetapi Engkau selalu mendekat. Engkau rindu kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Penolong kami hanyalah Engkau Tuhan. Penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Engkau Allah yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sungguh setia. Biar di dalam segala perkara Tuhan, kami mau bersandar hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Benar Tuhan, sumber kedamaian. kami mau mengandalkan Engkau. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Dengan bangkit berdiri, silakan Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia. Benar Tuhan, Engkau Allah yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
satu-satunya yang kami andalkan. Ini kami Tuhan, kami mau merendahkan diri dan menyembah Engkau. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ini kami Tuhan. Betapa kami rindu untuk selalu berada di hadirat-Mu Tuhan, meninggikan Engkau. Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat, tangan yang mau memuliakan Engkau Tuhan, tangan yang mau meninggikan Engkau, tangan yang menyembah Engkau Yesus. Engkau Allah yang besar, Allah yang sungguh besar. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan, Engkau yang sungguh besar. Hanya Engkau yang besar. Yesus adalah Engkau sumberkan mana, Engkau sumberkan Marilah kita berdoa, berlutut, berhadapan dengan Tuhan, dan katakan, Tuhan, aku mencintai-Mu. Ya Yesus, terima kasih kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya sumber harapan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman pada hari ini, firman yang akan diberikan pada hari ini, merupakan support untuk kita mempunyai harapan yang baru hanya daripada-Mu Bapa. Urapi lidah dan mulut hamba, sembunyikanlah hamba di balik salib, di bawah kaki salib. Engkau yang berkata-kata Tuhan, pakailah hamba-Mu, biarlah kami mendengarkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk. Shalom. Ini adalah kerinduan saya sudah 3 tahun lebih ya. Nggak bisa berbagi firman di sini. Terima kasih atas kesempatan dari Ibu Ervina, Vera dan semua pengurus Bindoman. Tentunya kalau Tuhan memberikan mujizat, pasti ada pesan-pesan yang harus kita ingat-ingat. Dia akan memberikan fondasi buat kita. Apa yang menjadikan pesan dari mujizat Tuhan hari ini? Marilah kita melihat bacaan yang diambil dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Ini adalah bacaan, kalau kita baca di Ru'ah, kita akan membaca Injil yang sama. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudari yang terkasih, di sini saya memberikan beberapa bold atau kata-kata yang timbul, yang keluar dari dibaca beberapa kali. Ini kata-kata yang timbul. Ya, next. Kata-kata yang timbul adalah pertama, anak tunggal dari seorang janda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kadang kata-kata janda ini itu berat sekali. Kita yang menjalani itu berat sekali. Di saat kita mau berjuang untuk anak, di saat kita mau berjuang untuk keluarga, yang namanya tulang punggung itu meninggalkan kita. Itu adalah kisah ini. Tetapi di dalam kehidupan kita ini juga merasa punya suami, tetapi tidak pernah merasakan keberadaan suami kita. Itu adalah kita sebenarnya secara rohani kita menjadi janda. Kita punya suami, tapi dia tidak bisa memberikan berkat rohani buat kita.
lalu di manakah suami kita? Itu adalah janda rohani. Kita tidak perlu ditinggal oleh suami kita, lalu kita disebut janda. Tetapi punya kepala keluarga, tapi tidak bisa memberikan kerohanian, iman Kristus di dalam keluarga kita. Mbuh karepmu, kamu mau ke gereja terserah, gak mau ke gereja terserah, kamu lek mau tak enterno nanti wayahe jemput wean. Tidak perlu menunggu dia dipanggil Tuhan. Sebenarnya kamu sudah menjadi janda. Ada punya suami yang konon katanya luar biasa, ganteng dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kegiatan sehari-hari yang harusnya dia menjadi pokok buat keluarga, malah dia menjadi batu sandungannya kita. Ya opo, anak-anak udah bagus, istri udah bagus, suaminya mbuh hilang kemana? Kadang balik, kadang ndak balik, mencak nopol. Yang digoleki kerekeran terus loh. Itu kembali itu kan ya kangen, tapi ndak golek perkara terus anak ejak tukaran, bojo itu habis itu dah mbuh balik mau ndak. Kira-kira Bapak Ibu, apakah engkau bukan menjadi seorang janda? Kehidupanmu memang betul tidak ditinggal mati oleh suamimu, tapi di mana suamimu pada saat engkau memerlukannya? Anak tunggal dari seorang janda itu adalah nyawanya dia. Bapak Ibu tahu enggak? Orang yang cuman punya anak satu, itu pokoknya kalau dia sakit, mau dia opo lah wis sembarang lah, dia punya kebutuhan apapun, kalau bisa nyawa mamai dikekno bede. Betul? Jadi dia hidup itu untuk anak ini. Bapak Ibu, kalau kita hidup untuk seseorang manusia, maka kamu salah sebagai seorang Katolik. Kamu hidup untuk Kristus. Walaupun anakmu satu, tapi biarlah Kristus membesarkan dia sesuai dengan rencananya. Kenapa? Kamu itu cuman babysitter tempat titipan, dititipkan di perut kita. Kemudian Yesus itu mengatakan, tak titip no yo, gede no, tapi ingat, iman kekristenan, iman terhadap aku jogon dijaga. Jadi kalau kamu itu menghamba kepada anakmu, pokoknya anakku kepingin opo ae wis tak turuti, kamu akan kena yang namanya sindroma punya anak tunggal dari seorang janda. Jadi jangan dia anggap harafiah sakno yo, anak tunggal terus mari ngono anaknya mati. Bukan. Yang harus dimatikan adalah bagaimana kamu sangat mencintai anakmu melebihi segala sesuatu. Anak tunggal dari seorang janda itu adalah nyawanya yang diberikan kepada dia. Dan pada waktu Tuhan melihat bahwa wanita ini kehilangan segalanya, apa yang terjadi? Yang biasanya, yang sudah kita alami, segala sesuatu yang luar biasa yang kita andalkan. Tadi lagunya loh, hanya engkaulah satu-satunya yang ku andalkan. Iku jalanono, ojo penyembahan mari ngono sampai di rumah bles lali, mari ngono ke anak pokoknya anak yang njaluk apa tak turuti. Jangan, kasih sama Tuhan. Tuhan, anakku ini minta mobil listrik, ya opo, serahno sama Tuhan. Perkenanannya Tuhan itu adalah rencana di dalam keluarga kita, bukan karena kemampuan kita. Nah, anak tunggal dari seorang janda ini artinya bahwa segala sesuatu hidupnya janda ini hanya untuk anak. Dan Yesus melihat dia benar-benar berat
berat perkara sudah ditinggal sama suaminya, itu wis abot. Tapi lumayan karena ada anak-anak ini. Anak-anak ini, kok anak emek satu, anak. Wis lumayan, dia yang menghibur saya. Lah sekarang satu-satunya yang menghibur dia itu meninggal. Disitulah Yesus itu berbelas kasihan. Lalu saya mau tanya, apakah janda itu memohon kepada Yesus? Yesus putra Daud, tolong anakku. Enggak. Kenal aja enggak loh nih, janda ini enggak kenal sama sekali. Sopo? Enggak kenal. Apakah dia pengikutnya? Borok-borok pengikutnya. Yesus ikut jenenge sopo ya enggak ngerti deh. Itu loh. Ini poinnya, yang tadi saya kasih bold tadi itu poinnya. Jadi wanita ini enggak mengenal Kristus. Wanita ini ya enggak minta apa-apa sama Kristus. Kok Yesus itu kok bisa berbelas kasihan dan berbuat mujizat kepada orang ini? Itu tuh kira-kira pesannya apa sih? Kok aja aneh-aneh ngene iki? Bapak Ibu sekalian tahu enggak pesannya yang luar biasa adalah Yesus itu menciptakan bukan cuman yang diciptakan wong Katolik tok. Yesus itu menciptakan bukan cuman orang Kristen aja. Dia juga menciptakan orang Hindu, orang Buddha, orang yang sama sekali gak mengenal Yesus itu seperti apa. Dia juga menciptakan orang Muslim dan menciptakan kita semua. Oleh sebab itu dia tidak peduli apakah orang itu mengenal dia ataukah dia tidak mengenal Yesus. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada dia, kepada janda ini, ya, yaitu namanya mercy. Jadi mercy itu bukan kendaraannya wong sugih-sugih loh ya. Kalian semua di sini Bapak Ibu, bapaknya cuma satu. Mercy itu adalah belas kasihan. Jadi kalau kita mau punya mercy yang berharga di dalam hidup kita, kita harus belajar berbelas kasihan. Ini Yesus mencontohkan, aku mengasihi yang bukan orang yang mengenal aku. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang sudah kita pikirkan itu akan dicatat. Itu yang dipikirkan, baru yang dipikirkan. Apa yang ada di dalam hati itu juga dicatat. Apalagi kalau kita berbelas kasihan dan kita tulus menolongnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu tidak menilai dari materi yang kita berikan, yang kita salurkan. Tidak. Yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah di dalam hati yang sama sekali manusia itu enggak bisa lihat, yaitu mercy, belas kasihan. Yang kedua adalah tulus hati untuk menolong dia. Belas kasihan tok itu aja sudah poin loh. Belas kasihan. Duh cek saknoi. Itu sudah poin. Itu artinya kita mempunyai kendaraan yang termewah di dalam hidup kita, yaitu belas kasihan. Kemudian Yesus memahami perasaan seorang wanita yang kehilangan anak tunggalnya. Yesus tidak peduli apakah wanita janda itu tidak mengenal dia. Karena apa? Disinilah mujizat ini. Yesus itu mengatakan, aku ini adalah Allah yang maha kasih. Maha kasih itu enggak tahu ini buren, ini driver, ini satpam, ini sahabatku, ini musuhku, ini tetanggaku yang kemarin ngambil lombok ndak dibalekno, katanya minta 10 dibalekno 10, belas lali.
dia tidak peduli. Yang ada adalah bagaimana dia mengajarkan berbelas kasihan dan tulus hati menolong. Apakah itu sudah cukup? Enggak. Mercy itu adalah kendaraan. Ya, ketulusan itu adalah jalur di mana kamu akan mendapatkan something dari Tuhan. Tetapi perbuatan itu adalah goalnya. Dia bukan hanya sakno. Dia bukan hanya mengatakan, oh iya ya, ini karena anak janda, kemudian aduh saknoe. Tapi kemudian keluarlah ketulusan dari dirinya, baru dia menolong. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, proses itulah yang dinilai. Jadi bukannya berapa duitnya, itu kapel itu aku yang buat loh ya. Iki fondasi anu aku itu, bangku-bangku itu aku yang nyumbang. Apakah itu tulus dari dirinya? Itu yang dilihat. Betul? Yang nyumbang duit recehan itu janda, itu yang dulu janda juga. Itu ceritanya tahu enggak itu? Begitu disumbang dia itu enggak mangan. Soalnya uangnya itu harusnya dibeli tepung buat makan. Itu dikekno kabeh, dia enggak makan. Itu yang namanya ketulusan, dan perbuatan itu adalah goalnya. Ya. Kemudian yang berikut adalah, lihat ya, kata-kata yang berikut yang saya bold besar itu adalah jangan menangis. Ini dikatakan Yesus itu berapa kali itu pada waktu dia berangkat jalan salib itu loh. Kemudian dia kan lihat itu supporternya DEG, jangan nangis. Ini sudah bolak-balik dia ngomong nih, jangan menangis. Bapak Ibu sekalian, mungkin di dalam perjalanan hidup kita itu saking ngabote sampai Tuhan tolong, aduh cobaannya cek berat cek nemen nih. Bapak Ibu tahu enggak, kalau kita mendapatkan cobaan berat itu terakhirnya pasti ada mujizat. Jadi kira-kira jalan ono itu semakin abot, mujizatnya semakin mantep, wis tambah apik. Serius ini. Jadi ojo sampai mulut itu penting. Soalnya kalau kita sudah keluar mulut itu dicatat sama Roh Kudus. Roh Kudus itu kan keleleran. Jadi kita loh cuman mengumpat, cuman kan enggak ada yang dengar. Edian. Monyet. Kan enggak ada. Kak sakit. Monyet. Edian. Ya cuman gitu toh. Cuman Roh Kudus catat apa? Monyet. Edian. Nah, yang paling tidak disukai dari bibir seorang wanita kalau dia mengatakan berat. Aduh, berat. Soro cobaanku ki soro. Dari seorang wanita itu sering kayak gitu. Aduh, berat. Coba hadirkan Kristus di tengah-tengahnya. Berat itu akan jadi apa? Berkat. Pinter ngono lho. Jadi R-nya itu buang, ganti K, Kristus, berkat. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya tanya, adakah proses persalinan, karena saya dokter, adakah proses persalinan yang tidak diikuti sesuatu yang loro atau gak enak atau aduh gak kuat aku gak gelem aku punya anak lagi sudah cukup anaknya 10 mari gitu. Anaknya berapa tante? 2, oh 2 ya, memang bener-bener cukup. Ono yang ngomong gitu, wes toh dok, wes aku tobat dok, aduh sakit dok, aku gak mau punya anak. Lah ibu kok ketemu lagi? Ini anak kelima loh bu, jarene kapok. Bapak Ibu, segala sesuatu kesakitan, goalnya itu adalah begitu kita melihat sesuatu yang indah keluar dari tubuh kita,
apa yang terjadi? Sukacita. Sungguhan ini. Sewakit soro, nemen kalau waktu kita hamil bulan 1 sampai 9 sampai keluar, suworo wis perjalanan nih. Tapi begitu anak itu lahir, gak ingat sama sekali. Seneng wis ngamati, aduh, loro-lorone jahit apa semua hilang. Begitu anak itu ditemplekno nih mamanya, aduh anakku habis. Sekarang Bapak Ibu, tak kasih contoh lagi ya. Setiap hari kita ini kan sikatan, gosok gigi, betul? Kira-kira Bapak Ibu melenet odol itu mulai dari mana? Bawah. Jadi dipelenek keluar, pelenek keluar. Sampai entek odol itu sik dilenting. Padahal duwe-duwe loh orang ini. Cuman ada kepuasan batin. Betul enggak? Lah Bapak Ibu kok ndak mau mbok tanyakno perkara odol iki? Odol ini kan mbok peleneki sampai tetes darah terakhir. Tetapi yang dikeluarkan odol ini adalah senyuman. Napasmu, mulutmu itu keluar kata-kata yang bagus, kata-kata yang ambune ku enak. Betul enggak? Dan itu dari apa? Dari penderitaan iki. Penderitaan ini. Sungguhan iki. Dipikir standing komedi aku ini. Ini aku nih serius iki khotbah. Jadi segala sesuatu yang berat, segala sesuatu yang membuat mulutmu tuh ngomel, stop. Karena apa? Di situ kita akan lulus ujian. Jadi BODO, kalau kita itu mintanya Tuhan, bebaskanlah aku dari cobaan-cobaan. Salah. Kalau kita mau naik kelas, Tuhan berikanlah cobaan sesuai dengan kekuatanku. Orang pengusaha, dia tidak mungkin langsung sukses kalau dia tidak mengalami dibujui orang, diciak koncone deket lah, sing opo, tidak mungkin. Dia akan mengalami beberapa kepahitan, kesusahan yang namanya berat. Dan akhirnya sekarang dia menjadi berkat. Iya ya, dari perjalanan yang berat itu aku memperoleh kesuksesan yang tidak bisa digoyangkan. Begitu juga kita. Apakah imanmu itu mudah goyah saat kita mendapatkan cobaan? Anak, cobaan suami, cobaan rezeki, aduh itu tidak ada apa-apanya itu di mukanya Tuhan itu. Sangat ringan sekali. Orang yang mati loh, mati bisa dihidupkan di mukanya semua orang. Kok percobaan-percobaan yang ada di dalam hidupmu yang tidak sepiro itu hal yang sangat kecil di mata Tuhan. Ya, dan jangan menangis, jangan kita mengeluh. Keluar mulut kita itu hanya satu, Tuhan terima kasih. Pada waktu kita kena sakit, kita dalam posisi yang harus menangis, tapi kita mengatakan Tuhan terima kasih. Karena apa? Aku tahu sebentar lagi Engkau akan memberikan berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua ini kan yang jalani sekolah. Mata pelajaran yang enggak sepiro aku seneng itu adalah matematika. Karena dulu kalau buat PR, mama saya itu ngiket saya kalau enggak saya layangan, saya ngejar layangan, rumah saya kan di Blauran, jadi saya ikut itu. Saya ikat gini, sehingga saya ini dipaksa ngapal 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, ya itu diikat mbak mamaku. Nah itu. Terus kemudian memang saya hafal habis itu sampai di sekolah.
Saya kalau salah sesuatu itu ditewapui loh sama guru matematika, dan itu membuat saya itu trauma. Sungguhan, saya trauma. Dan apapun yang mambu-mambu matematika asal itu matematikanya gak mambu duit loh ya, lek mambu duit ya pasti seneng. Apa namanya, matematikanya itu ruwet wis aku tuh ngelihat gini moh. Jadi saya itu menolak yang namanya matematika. Tetapi Bapak Ibu, apakah saya bisa menjadi dokter tanpa saya harus melewati ujian matematika? Gak bisa. Mau ndak mau, yang namanya bahasa daerah sing kira-kira dapetnya 2, 3, 5 pelajarannya anak-anaknya bahasa daerah berapa mah? 4, 3 bahasa daerah dok, sing lainnya AA. Duh, tanpa dia bisa lulus bahasa daerah itu, dia nggak mungkin jadi dokter. Jadi istilahnya, mbuh bencekno masalahmu, mbuh nggak ngenakno hati ujiannya dalam hidupmu, wis toh, duduk sing tenang, ambek mesem, Tuhan terima kasih. Bojoku gak boleh, Tuhan terima kasih. Sapa rono bojo liya sing dateng, oh jangan. Itu salah khotbahnya, bukan gitu. Saya di Hendrikus saya dapat itu pada waktu pencurahan roh, tahu-tahu ada ibu yang dia bilang, Tuhan, dokter, saya tahu suamiku sudah hilang. Aku bukan janda, tetapi aku sudah merasakan. Ya seperti yang aku ngomong tadi, waktu aku cerita itu. Dia bilang, aku tersentuh loh omongan dokter. Aku bukan janda, tapi aku sekarang ini merasakan bahwa aku janda rohani. Dan saya ngomong, oke, ini ada urapan Roh Kudus yang mengatakan, yuk kita berdoa. Mana anaknya dibawa semua, anaknya lucu-lucu di depan. Ayo kita berdoa, ayo nyo kita bikin lingkaran dan kita doa. Di persekutuan doa karismatik di Hendrikus. Terus kemudian kita Marinus ya, yang di Kenjeran ya, Marinus ya. Nah, kita doa dan Roh Kudus bilang, seminggu daripada waktu kamu berdoa, suamimu tuh akan datang dan berlutut minta maaf. Tidak mungkin dok. Dia loh sudah 10 tahun tidak balik. Tapi apa yang terjadi? Bener-bener loh, suaminya itu geru-geru padahal dia tuh sudah kawin, sudah wis pokoknya ndak tak cerita noise, pokoknya ceritanya suaminya itu sudah hilang tenanan dah. Berlutut dan minta maaf sama istrinya, dipeluk anak-anaknya. Terus aku bilang, apa yang harus aku perbuat dengan suamiku yang ada di rumah cuman jadi ganjele pintu. Loh, kemarin kamu ngomong, kamu lek doa sing lengkap loh ya. Kamu minta katanya suamimu itu hilang dan aku jadi janda rohani. Wis, sekarang kamu minta suamimu kembali. Wis dibalekno. Saiki jarene aku lho dok setengah mati jadi agen asuransi. Bojoku turu mangan. Dibalekno dok, tapi cuman jadi ganjele pintu. Jadi maaf ya, doa itu kudu sing lengkap Bapak Ibu. Tuhan, kembalikan suamiku beserta hartanya, pekerjaannya, hokinya. Kalau utangnya kasih ke orang-orang yang gak beres-beres itu. Jadi lengkap gitu loh. Jangan nyicil. Ojo ngawur. Lah ini nih janda ini gak minta sama sekali. Tetapi Tuhan tahu ketulusan hatinya. Ketulusan itu apa? Kenapa kok Tuhan ini tertarik ambek janda ini? Karena dai ini wis toh, aku ki pasrah sama uripku. Betul toh? Pasrah sama uripku. Aku ketinggalan ditinggal suami meninggal, ya wis. Memang itu nasibku. Habis itu ditinggal anaknya yang tercinta tunggal, ya wis. Kata-kata kepasrahan inilah di mana Tuhan itu tersentuh. Ya, oke. Ini nih di dalam Alkitab itu ada 7 loh yang dibangkitkan, ya. Jadi yang perjanjian baru itu ada 5, yang perjanjian lama 2 itu namanya Nabi Elisa sama penggantinya Elisa itu siapa? Elia dan Elisa, ya itu. Ya. Terakhir, yang ini jangan menangis dah, buang aja ya. Dan ini loh kerennya,
kalau kita teliti, setiap kali Yesus mengadakan mujizat, dia pasti mengadahkan tangannya dan mohon kepada Bapa, Bapa, izinkanlah aku untuk membangkitkan. Dia mau 5 roti dan 2 ikan, dia minta sama Bapaknya. Coba kita baca pelan-pelan di Alkitabnya ini. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Itu kata apa ya? Permohonan tah? Kata perintah, Bapak Ibu. Kalau kata perintah artinya dia punya power, kuasa. Betul enggak? Di situ sebenarnya Tuhan itu menunjukkan kepada kita. Yang pertama tadi dia menunjukkan maha kasih. Gak peduli pengikutnya atau bukan pengikutnya. Yang kedua, dia menunjukkan bahwa aku dan Bapa itu satu. Jadi dia sudah istilahnya sonder ngomong sama papanya. Nggak usah ngomong. Karena aku dan Papa itu adalah satu. Jadi saat itu, saat mujizat yang dia tidak pakai pamit, dia mengatakan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, maka bangkitlah, dan langsung bangkit. Itu juga jawab yang namanya, ini artinya kita ini sudah punya nabi yang besar. Salah. Nabi yang besar, yang bedakan, Masio Elisa, Masio Elia, Bapa, berikanlah anak ini. Sama Elia malah ditelungkup badannya ke anak perempuan janda di Sarfat. Telungkup Terus kemudian anak itu bisa hidup. Tetapi kali ini dia ngomong langsung perintah. Dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, ini artinya bahwa aku loh yang nyipta arek ini. Itu adalah kata-kata yang diungkapkan. Aku yang menciptakan anak ini, aku yang memberikan nafas ke anak ini, dan anak ini hidup. Maka yang dia lakukan adalah sabda. Bapak Ibu, apakah kita masih punya perasaan bahwa kita ini di dalam diri kita ini tidak punya yang namanya tanda-tanda dari Allah? Bapak Ibu tahu enggak? Waktu dia membuat kita ini menjadi bayi yang masuk di mamanya kita, katanya kita ngerti kalau itu dari apa? Debu dan tanah. Waduh, ini bojoku. Sudah tak bilangi ikuto bindoman nganterkan anak saya operasi mata, dia ngecek. Coba pada waktu kita ini diciptakan, ini kan dari apa? Debu dan tanah. Pada waktu diciptakan apa ya enggak dipakai tangannya Allah itu dibuatnya. Ini saya bawa ya ke kejadian. Kita dipilinnya, dibentuk kepalanya, tangannya, dan dari debu dan tanah itu kemudian diberikan nafasnya. Ya, diberikan nafasnya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ini saya matiin aja. Sekarang yang saya akan beritahu adalah di dalam diri kita itu ada sidik jari Allah. Sidik jari Allah. Sekarang tante ya mau bikin ini, dilipat, ini dianu, kira-kira sidik jarine Allah ku akeh lho kono ku. Itu kalau dibawa ke penyidiknya Verdi Sambo, isine ku sidik jari tok. Kemudian dicari, ini sidik jarine sapa? Itu sidik jari Allah di dalam diri kita loh.
itu ada jejak sidik jari Allah. Kemudian di dalam diri kita itu ada nafasnya. Jadi jangan main-main. Kalau kita berbuat kejahatan, mikiro, ngisin-ngisini yang punya sidik jari. Karena apa? Kita itu diciptakan itu dari tangan dan nafasnya. Oleh sebab itu, dia akan mengatakan, aku yang menciptakan, aku yang memberikan nafas. Pada anak ini ada sidik jariku. Ada identitas Allah di dalam sidik jari Allah. Betul? Dan kalaupun dia mati, aku akan menghidupkan kembali. Di situ ada nafasku. Jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi maut. Maut itu tidak ada artinya. Dia itu di bawah sekali kekuasaannya Tuhan Yesus, itu enggak ada apa-apanya itu maut. Bahkan dia ngomong ke semua orang, tuh aku disalib model apa aja. Aku 3 hari bisa dilihat kuburku ada enggak. Lalu aku dikatakan bangkit atau enggak. Artinya apa? Semua orang yang ada di dunia, ketahuilah maut itu bukan apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut yang namanya kematian. Tuhan itu sudah ngomong melalui bacaan hari ini, juga melalui kebangkitannya. Kamu tidak usah takut akan kematian. Kalau kita sebagai pengikut Yesus, kematian itu adalah sukacita. Ojo mbok tangisi. Tangisi itu karena kita sudah tidak kembali. Tetapi kematian itu adalah sesuatu kemenangan. Sebagai seorang Katolik, sebagai orang yang mengimani Kristus. Karena apa? Yesus sudah menjadikan contoh buat kita. Jadi kamu itu jangan takut sama maut, takut sama Allah. Oke? Dan yang terakhir, jadi maut itu adalah di dalam kendalinya. Oke, dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu sidik jari Allah sudah ada di tangan kita, nafas itu ada nafas Allah di dalam paru-paru kita. Lalu siapakah kita? Apakah kita masih ragu bahwa Allah itu akan meninggalkan di saat kita mendapatkan ujian atau cobaan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus membangkitkan anak muda di Naim ini menunjukkan kepada kita, siapapun orang yang kita jumpai. Ini saya reply kembali sebagai resume, sebagai kesimpulan. Kita harus mengasihi dia. Berikanlah mercy atau belas kasihan, berikanlah ketulusan hati kita. Dan yang terakhir adalah perbuatan yang baik buat sesama kita. Bukan sesama Katolik, bukan sesama Kristen, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun. Untuk orang yang menghujat setiap hari mengenai Kristus, Yesus dan lain sebagainya, kasihilah dia. Ini pesannya, ini pesan dari mujizat ini. Karena apa? Setelah janda dari Naim ini melihat mujizat terjadi di dalam hidupnya, apa kejadian berikutnya? Sudah tidak tercatat di dalam Alkitab. Bapak Ibu, karena apa? Karena kita sudah memberikan benih yang baik. Itu pesan yang pertama. Yang kedua adalah yang tadi, kita jangan pernah takut akan yang namanya kematian. Ya Tante, Oma, biasanya kalau yang sudah kurang-kurang sedikit-sedikit itu udah, aduh, aku belum kepingin loh lihat cucuku mau diwisuda, mau dilantik, mau diapa no. Jangan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, sudah kuberikan
misalnya umurnya 85 ya, 85% dari hidupku aku melayani Engkau. Sisanya biarlah Tuhan bekerja sesuai dengan rencanamu. Itu yang penting. Baik Bapak Ibu, jangan lupa kalau kita berbeban berat, kalau kita punya masalah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan dan lain-lain, tanpa kita minta, tanpa kita bermohon dan menangis-nangis, Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan jalan. Apalagi kalau kita berlutut dan berdoa. Dia mengatakan, dia tidak mengenal aku, dia tidak pernah minta anaknya dibangkitkan, tapi ku berikan mujizat buat dia. Jadi jangan khawatir. Jadi yang paling penting adalah jangan khawatir. Karena apa? Di dalam hidupmu yang terakhir, di dalam badanmu, itu sudah ada jaminan dari Allah, yaitu sidik jarinya. Yang kedua, di dalam badan kita itu ada nafas dari Allah Bapa. Itu pesannya. Siang hari ini apa enggak bagus loh? Bagus ya. Jadi kalau kita sudah dapat nafas dari Tuhan, nafas kehidupan, berbagilah nafas itu kepada orang yang belum mengenal Dia. Ini pesan terakhir. Kalau ngerti, pesan terakhirnya adalah berbagilah kasih, berbelas kasihlah kepada orang yang belum mengenal aku. Bahkan orang itu tidak tahu siapakah Yesus, tidak tahu. Bagi, kasih mercy, kasih belas kasihan, kasih ketulusan hatimu. Dan kalau kamu lebih hebat lagi, berikanlah perbuatanmu secara tulus. Saya rasa itu adalah poin-poin yang saya sudah ulang sampai 3 kali. Semoga ini akan menjadi buah berkat yang akan dibagikan sampai ke rumah. Suami yang gak ikut, oh tadi tak ceritanya ada ini. Nah itu tadi sudah tak kasih poin-poinnya. Ya, baik, saya akan menutup renungan sharing saya dengan satu lagu. Bagaimana saat kita mengenal Tuhan sebagai teman di dalam hidup kita. Lagu ini pakai bahasa Inggris dan Bapak Ibu cukup Bapak Ibu merenungkan, Tuhan, aku punya beban dan aku yakin Tuhan akan memberikan solusi buat bebanku. Ya, kita bisa lihat ini. Saudara-saudara hanya cukup merenung aja. Saya akan menyanyikan dan Elvina akan menyanyikan juga bait yang kedua. What a friend we have in Jesus. Our sins, our grave to bear. What a privilege to carry everything to God and pray. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pains we bear. All because we do not carry everything to God and pray. We trial and temptation. Yesus, terima kasih. Is that Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. We should never Tanpa kita minta, Engkau akan berbuat di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan. Terima kasih. Oh, we Terima kasih, find a friend so faithful.
Terima kasih Tuhan, terima Who kasih. will all our Oh, Yesus, sorrow terima share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Bapak Ibu, ini ada yang ikut Zoom juga ada di tempat kita. Dia pernah merasakan seperti bacaan hari ini. Dia kehilangan anaknya, satu-satunya anaknya. Hari ini dia ikut. Dia merasakan kepedihan yang luar biasa. Saya juga mendengar bahwa satu hati seorang wanita akan dipulihkan. Karena dia benar-benar marah, menghujat aku siang dan malam. Saya nggak tahu apakah ini di Zoom atau di ruangan ini. Roh Kudus mengatakan, dia menghujat aku. Dia kehilangan banyak dari keluarganya. Mungkin suaminya, mungkin anaknya. Dia mengatakan bahwa Yesus, engkau begitu jahat. Engkau merusak hidupnya. Aku benci engkau. Hari ini seorang wanita itu dipulihkan. Dia tahu Roh Kudus bekerja dan menghampiri hatinya. Taulah bahwa Yesus mengasihi engkau lebih daripada yang engkau tahu. Bahkan sehelai rambutmu jatuh aja, kalau Tuhan tidak perkenankan, dia tidak akan lepas dari tubuhmu. Ada lagi orang yang merasa punya anak. Dia punya anak, tapi anaknya ini buak. Itu kata hatinya, buak anakku ini, bocai. Bapak Ibu, wanita yang satu ini juga dipulihkan. Karena apa? Anak itu tidak perlu mati, tetapi kamu perlu sentuh dia. Dan kamu doakan, di dalam doamu sebutkanlah, bangkitlah anakku, bangkitlah anakku. Maka dia akan bangkit. Tuhan mengatakan bahwa tidak perlu sampai anakmu mati dan kita hidupkan. Kalau kita punya anak gak bisa diharap. Anak bocai, buak, yang katanya sampah buat keluarga. Ikut cara Tuhan, pegang badannya, dan doalah, Tuhan bangkitkanlah anak muda ini. Maka terjadilah, dia akan terus mendapatkan rezeki, jalan di dalam hidupnya. Jangan pernah kita mengumpat, terutama wanita ya, orang anak yang lahir dari tubuh kita, karena itu adalah sabda. Mungkin kita karena dia jengkel, kita pernah mengatakan, mending aku kok rasa ndak punya anak daripada punya anak bencek no kayak kamu, jengkel no mati ini mama. Bolak-balik kita tuh ngomong kayak gitu. Tahu ndak, kita ini cuman babysitter. Kalau kita punya babysitter anak kita, dibilang kayak gitu, kira-kira yang punya anak, bapak yang punya anak, jengkel enggak hati kita? Kamu itu lo siapa? Itu bukan punyamu. Anak itu pun bisa diambil kapanpun juga. Kalau Allah mau, kamu itu hanya babysitter yang dititipkan di dalam perutnya, perutmu. Didik dia, buat keimanan kekristenan dia. Bukan kau maki-maki, bukan kau kutuk kadang-kadang. Gak bakal
sial kamu sukses kayak gini, sama mama aja modelmu kayak gitu. Doakanlah dia, doakanlah anak yang keluar dari perutmu, karena itu sabda. Dari mulutmu itu ada napas dari Allah. Kalau anakmu, kalau suamimu, siapapun bermasalah terhadap engkau, keluarkanlah kata-kata sabda yang positif buat dia, karena itu dan akan terjadi. Terima kasih. Mungkin saya memberikan pesan terakhir. Kali ini dia pernah berbuat salah sama menantunya. Ini nggak tahu ya, nanti dicocokkan sendiri. Kalau cocok, nggak perlu ngomong gitu, nggak usah. Berlutut dan berdoa, Tuhan itu aku. Kemudian, yuk kita berkata-kata kepada Tuhan. Dia itu menjengkelkan mertuanya. Jadi anak ini itu membuat salah kepada orang tua dari pasangannya yang merupakan anak kandung. Jadi itu menantu. Dan mertuanya itu sangat-sangat tidak bisa mengampuni menantu ini, walaupun dia sudah berbuat baik. Hari ini Tuhan melihat tanpa kau memohon, ampunilah menantumu, karena dia pada waktu kesalahan itu bukan sesuatu kejadian yang disengaja. Doakanlah, dan kau bisa doa, pegang tangannya, bangkitlah anak muda, karena Yesus besertamu, dan disitulah hubunganmu dengan anak kandungmu akan menjadi baik. Karena selama ini kamu dengan anak kandungmu itu jadi korslet, gara-gara kamu itu membenci menantunya. Gak bisa. Ampuni, doakan, dan suruh dia bangkit dari kematian ini. Bangkit itu berarti kamu belum harus mati. Anakmu itu kalau tidak mau kerja, tidur-tiduran, kamu hanya pegang tangannya, bangkitlah anak muda, karena Yesus menyertaimu. Itu kata-kata dari Alkitab pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Dr. Michael, sungguh luar biasa. Semoga kita semua bangkit, memuji dan memuliakan Tuhan, dan iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman untuk pekan ini. Selasa depan kita akan dilayani oleh seorang pengusaha muda yang sudah lama berkecimpung di sektor minyak pelumas ya mungkin ya. Dia adalah pengusaha tapi dia mau melayani Tuhan, bahkan menjadi koordinator pewarta sabda di PPK Keuskupan Surabaya. Juga tergabung dalam HSM, komunitas HSM sebagai koordinator sel dan mentoring. Yaitu Bapak Raymond Hanjaya yang akan membawakan tema Allah ada bersamamu. Demikian untuk Dei Verbum hari Kamis ini akan belajar tentang sakramentologi, yaitu perkawinan dan imamat, yang akan dibawakan oleh Romo Andi Sumarni Okarem. Bapak Ibu, Bunda Kudus juga memiliki beberapa media sosial, yaitu Facebook, YouTube, Instagram, dan Telegram. Telegram yang akan menyediakan informasi-informasi tentang berbagai macam kegiatan Bunda Kudus. Jadi Bapak Ibu bisa mencari informasi-informasi tersebut melalui media sosial kami dengan channel Bunda Kudus. Demikian juga renungan hari ini, Bindoman, rekaman ulang bisa didengarkan melalui YouTube dengan channel Bunda Kudus. Kor Bunda Kudus melayani di Paroki Hati Kudus Yesus dan juga di acara-acara yang lain, dan
Kami membuka untuk anggota baru jika ibu-ibu dan saudari-saudari yang tergerak untuk bergabung bersama KOR Bunda Kudus, silahkan menghubungi Ibu Lili dengan nomor yang tertera di layar. Untuk informasi lain yang Bapak Ibu butuhkan, bisa langsung menghubungi Sekretariat Bunda Kudus dengan nomor WA yang ada di layar juga. Dan Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan donasi, persembahan kasih untuk perkembangan Bunda Kudus, silahkan mentransfer donasinya melalui BCA dengan nomor 464567567 atas nama Erni Setiawan atau Setiawati Mulyo. Kami juga menyediakan barang-barang rohani penjualan dari Pater Robi Wowor yang akan digunakan untuk kehidupan kekristenan di Yerusalem. Bila Bapak Ibu tergerak untuk membantu pelayanan Pater Robi, silahkan memesannya di Ibu Agnes dengan nomor yang tertera di layar. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan dengan pujian penutup. Mari kita tutup dengan doa. Mukanya harus sukacita ya, tidak usah sedih lagi. Karena Tuhan memberikan mujizat itu membuat kita sukacita. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau mengajarkan pada hari ini adalah bagaimana kita bisa berbagi kasih kepada semua orang. Bukan hanya kepada saudara kita yang Katolik Kristen, tetapi juga semua orang yang belum mengenal siapakah Engkau Yesus. Yang kedua, biarlah kita semua bisa dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian rohani kita, dari semua yang menjadi beban di dalam hidup kita, sehingga kita merasa bahwa kita buat apa kita hidup. Dan disitulah kita mengalami di dalam namanya kematian rohani. Tuhan hari ini membangkitkan kita. Dia mengatakan bahwa tanpa kau minta, jangan menangis, jangan pernah engkau mengeluh, jangan pernah meratapi apa yang menjadi cobaan, ujian di dalam hidupmu. Karena di dalam semua ujian, yang paling berat pun akan memperoleh mujizat yang nyata di dalam hidupmu. Dan yang terakhir, ayo bawa napas dan sidik jari Tuhan ini di dalam keluargamu. Karena nafas dari Allah Bapa itu akan memberikan satu kebaikan. Tumpang tangan kepada anak-anakmu, doakan dia, sentuh dia. Tumpang tangan atau sentuh suamimu, doakanlah dia. Sampai di rumah juga engkau bisa menyentuh istrimu, doakanlah dia. Nafas yang ada mengalir di dalam tubuh kita, di situ ada nafas Allah. Dan di dalam badan kita ada sidik jari Allah. Jadikanlah kami mewakilimu ya Tuhan, untuk membagi kasih ke semua orang, sehingga banyak orang bisa mengenalmu, bahwa engkaulah juru selamat satu-satunya, juru selamat yang akan menghantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Terima kasih, kau berkati semua yang ada di ruangan ini, juga di ruangan Zoom. Kiranya Tuhan menyertai kita semua satu persatu. Kiranya Tuhan menyertai keluarga kita satu persatu, pribadi lepas pribadi yang ada mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan Engkau akan menyertai semua yang mempersiapkan ibadah pada siang hari ini. Persekutuan doa Bindomen, Engkau akan menyertai di dalam semua operasionalnya, rencana-rencananya. Engkau akan menyertai sehingga semua yang akan direncanakan akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Engkau juga akan menyertai Ibu Ervina sebagai ketua dan semua pengurus. Engkau berkati, Engkau menyertai di dalam keluarganya.
dan juga semua keluarga kita Kau berkati. Terima kasih, kami serahkan puji syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, sumber kasih dan Maha Penolong yang menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku akan hilang sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Kita bertemu Selasa minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman yang